Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah sekalian yang hadir, insyaallah semoga semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada siang yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim rutin seperti biasa selepas kita mengerjakan salat zuhur berjamaah. Saudara-saudara, ada satu ungkapan di kalangan ulama dalam kitab-kitab baik tafsir, tauhid maupun tasawuf, yang ungkapan itu kurang lebih berbunyi, hadza min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Contoh ini adalah termasuk dalam klaster sesuatu yang jika dikerjakan oleh orang soleh biasa dianggap normal, baik-baik saja. Tapi sayyiatil muqarrabin jika dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah itu jelek. Bukan dosa tapi jelek. Sayyiat. Saudara-saudara, sebelum saya masuk pada penjelasan ungkapan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana para ulama membedakan antara az-dzunub dengan as-sayyiat. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni saya akan dosa saya. Allah menyebut dosa itu dengan az-dzunub. Itu artinya sesuatu yang dilakukan karena memang sesuatu itu dilarang dan dia tahu kalau itu dilarang, itu dosa. Kita tahu kalau minum khamr itu dosa, kita minum. Itu namanya dzunub. Kita tahu kalau melihat dengan sengaja, maaf, orang tidak pakai aurat gitu, atau terbuka auratnya, udah tahu kalau ngelihat orang pahanya kebuka dosa, lu mainnya ke pantai, lah dosa lu kata. Itu dzunub namanya. Tapi kalau Anda ke mall, ya niat ngajak anak belanja, tiba-tiba ada orang ke mall pakai pakaian yang dia pakai seperti ke pantai, lalu Anda mau tidak mau melihatnya, dzunub apa sayyiat? Dzunub apa sayyiat kira-kira Ustaz Zakaria? Itu masuknya bisa sayyiat, bisa dzunub, tergantung. Kalau nggak sengaja sayyiat, tapi kalau diterusin jadi dzunub. Paham nggak ini kira-kira? Ada sayyiat. Nah, ungkapan ini pertama kali dibahas oleh para ahli tafsir ketika membahas cerita Nabi Adam yang dilarang mendekati pohon dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam dan Hawa, jangan kau dekati pohon ini. Tidak penting nama pohonnya, Pak. Ada yang bilang pohon khuldi. Ya, buah khuldi. Enggak penting. Quran itu bukan buku biologi yang perlu menjelaskan nama pohon, nama buah gitu. Atau Quran itu bukan buku sejarah sehingga perlu menyebut nama orang. Di Quran itu nama orang disebut, nama satu kampung disebut, nama satu suku disebut, pasti ada sebuah pesan.
Kalau kita perhatikan nama perempuan satu-satunya yang disebut dalam Quran siapa? Maryam. Istri Nabi nggak disebut, Khadijah, wala Aisyah, wala Fatimah. Istrinya Fir'aun nggak disebut namanya, cuman disebut Imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun, nggak penting. Disebut nama Maryam itu karena untuk menjelaskan, bahkan ada satu surat namanya Maryam karena Maryam ini dianggap ibunya Tuhan itu. Dianggap Nabi Isa anak Tuhan. Oh tidak, disebutlah kemudian Isa bin Maryam. Isa ini anak laki-lakinya manusia namanya Maryam. Nah itu. Oke. Baik, ketika Nabi Adam dilarang mendekati pohon itu, lalu digoda oleh iblis, Adam, Hawa, kamu tahu nggak kamu dilarang mendekati pohon ini karena Tuhan tidak menginginkan kau kekal di surga. Kalau kau ingin kekal, kau makan itu. Ditipunya Nabi Adam. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma, ya, ila akhiril ayah. Ditipunya Nabi Adam sama ibu Hawa, fadallahuma bighurur. Singkat cerita, dimakan buahnya. Nabi Adam, ibu Hawa turun ke bumi. Para ulama mengatakan apa yang dilakukan Nabi Adam bukan masuk pada kategori dzunub, tapi sayyiat, buruk itu. Buat orang yang levelnya Nabi melakukan itu jelek. Kalau yang ngerjain saya, yang ngerjain Ustaz Zakaria nggak dosa-dosa amat. Cuman karena ini orang yang dekat dengan Allah jelek. Itulah kemudian ada istilah ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada sebuah pekerjaan, ada sebuah perbuatan, ada sebuah sikap yang jika itu dilakukan oleh orang soleh biasa tidak dosa, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah jelek. Saya misalnya sudah kadung berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, rizki darimu ada dua model. Ada yang manusia harus mencarinya, dan ada yang rizki yang mengejar manusia, mencari manusia. Ya Allah, kalau boleh saya meminta padamu, rizkiku adalah jenis yang kedua. Bukan aku yang harus mencarinya, tapi dia yang mencari diriku. Ini namanya level orang al-abrar, orang yang dekat dengan Allah. Dia minta rizkinya, bukan dia yang nyari rizki. Biar rizki yang ngejar. Orang kalau sudah soleh dekat dengan Allah, kiai misalnya, nggak perlu telepon Ustaz Zakaria, Ustaz kalau ada jadwal saya dipanggil dong jadi penceramah gitu. Kalau boleh saya jadilah khotib di Masjid Al-Amin. Apa jelek ini? Tidak jelek kalau buat orang yang levelnya memang baru sampai situ. Tapi bagi orang yang levelnya sudah di atas itu jelek. Ada orang yang kemudian mendekat sini, mendekat situ supaya jabatan posisinya naik. Wah, ini Ustaz Zakaria, ini ustadznya menteri, dari menteri ke menteri. Kalau saya mau cepat naik, lewat beliau ini, menteri perhubungan. Apa salah bapak-bapak ini yang pengen naik dari eselon 4 naik ke eselon 3, dari eselon 3 mau naik ke eselon 2 dan selanjutnya, ikhtiar kanan kiri. Tidak jelek, memang levelnya sampai situ, Pak. Tapi bagi orang yang levelnya al-abrar, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan itu.
Lah, maka dulu Pak, ada kiai membahas bagaimana dalam tasawuf hukumnya makan di warung di pasar. Dosa apa enggak? Ya enggak dosa-dosa amat, emang enggak dosa. Kalau dilakukan oleh orang biasa, duduk di warung makan, enggak dosa. Kebetulan yang dagang janda. Dosa apa enggak? Ya bukan dosa saya yang dagang janda, masa saya dosa? Kan begitu. Tapi bagi orang yang al-abrar, dekat dengan Allah, dia jaga dirinya deh. Dia enggak mau di situ nanti muruahnya, muruah itu bahasa Arab, muruah. Jadi bahasa Indonesianya apa namanya? Marwah. Ya marwah itu muruah bahasa Arab. Kehormatannya turun. Wah, masa kiai, kalau di Jawa gitu, kiai kok marung. Marung itu makan di warung. Kakinya naik lagi satu. Kakinya naik lagi satu. Bagi orang yang dekat dengan Allah, dia enggak mau. Allahu Akbar. Inilah tingkatan manusia. Dalam fikih ada istilah orang dikasih rukhsah dia ambil, ada yang dia tidak mengambil rukhsah. Dia hanya mengambil kalau betul-betul kepepet, azimah. Saudara, ada orang yang mungkin sering pergi Bapak Ibu, dia jarang mengambil sholat jamak. Setengahnya mengikuti mazhab Hanafi, asal tahu saja dalam mazhab Hanafi tidak ada jamak, Pak. Jamak Zuhur sama asar, isya sama maghrib gitu kan. Itu jamak yang benar gitu. Walaupun kemarin katanya rame ada yang jamak sholat isya sama subuh. Viral gitu kan. Jamak sholat isya sama apa namanya? Subuh. Dosakah dia kalau misalnya dia memang bepergian terus dan kemudian dia hitung waktu dia untuk sholat di setiap waktu kayak sekarang ini? Saya nanti akan terbang 3:30 ke Solo. 3:30 kagok banget itu. Jam 3 udah boarding, belum asar, ya kan gitu. Sampai sono turun 4:30, bisa jam 5, nggak tahu juga gitu. Saya jamak tadi di sini, Pak. Daripada saya jamak tadi, saya begitu salam saya jamak takdim. Jamak saya bener kan. Kalau orang Syiah tiap hari jamak, Syiah Itsna Asyriyah namanya. Betul. Kalau Anda ke Iran, dia namanya madhabnya Syiah Itsna Asyriyah atau Ja'fariyah. Itu cirinya masjidnya itu ramenya Zuhur sama maghrib. Karena asarnya pasti ditarik ke Zuhur. Ya, bukan dia sholatnya 3 kali, enggak, ente nggak tahu, dia jamak terus. Kalau nggak tahu ini sholat apa nih, habis salam bangun lagi gitu. Dia jamak terus. Ya, nanti kalau kita datang ke sono, saya pernah sholat takhir sama rombongan, asar masjidnya sepi. Saya baru ingat, iya, orang Syiah biasanya jamaknya asar ditarik ke Zuhur. Sebaliknya, kalau Anda ke Pakistan, Anda ke Afghanistan, Anda ke India, mereka mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi nggak ada jamak sama sekali. Mazhab Hanafi dilarang jamak sholat, yang ada hanya qasar sholat. Nah, kalau qasar boleh, musafir tetap sholat Zuhur 2, nanti asar berhenti lagi 2. Paling enak mazhab Syafi'i, boleh jamak, boleh qasar. Nah, kan begitu kan? Ya Allah, udah bener udah ikut mazhab Syafi'i udah gitu. Bukannya enakan mazhab Syiah Pak, tiap hari qasar nggak pakai pergi gitu. Ya terserah ente, sono mau ikut lah. Ya. Saudara-saudara, nah dalam konteks jamak ada orang yang dia tidak mau jamak, dia mau coba sholat tamam berjamaah normal, ya silahkan, tidak salah mau begitu. Tapi orang mau mengambil rukhsah tidak salah juga. Jadi nanti di kalangan para ulama fikih, ulama tasawuf, kesimpulannya begini, saudara-saudara. Saya membuat satu syair berbunyi begini, ini buat saya syair ini.
Tadayyunun nufusi dhu tafawutin agdaruha la budda min agdaruhu la budda min tafriqatin. Kemampuan atau kualitas keberagamaan manusia itu, saudara-saudara, levelnya lain-lain, beda-beda. Ada orang yang ahli puasa kayak beliau, Masya Allah, imam kita ini dari badannya kurus kelihatan ini kalau gajinya kecil. Gajinya kecil apa ahli puasa? Orang kalau kurus itu antara dua, ahli puasa atau bayarannya kecil. Gak apa-apa saya sampaikan supaya sampai ke takmir. Ada orang yang ahli puasa, ada orang yang ahli baca Quran, ada orang yang tadi ahli menjaga diri untuk menjaga marwah. Dia punya pride, kata orang sekarang bilang, gue punya harga diri, punya pride, punya marwah, gak mau. Nah, ulama itu ada yang begitu Pak, yang levelnya pengen buka yayasan yatim piatu, statusnya santunan melulu itu. Orangnya udah jalan ini tadi ini. Santunan, yatim piatu, enggak apa-apa. Memang di situ dia mampu. Barangkali ada orang yang bikin proposal sana sini terus, datang ke sana kemari. Ya mungkin sampai di situ kemampuannya. Ada orang yang tidak. Bukan jemput bola yang datang. Bahkan bola datang pun ditolak. Allahu Akbar. Lah itu. Bahkan bola datang aja ditolak. Enggak mau deh. Saya punya guru saya itu jangankan orang biasa, pejabat yang ngasihnya gede ditolak. Ini kalau ada orang salaman lebaran gitu ngamplopin, atau ya datang, ini apa? Saya mau sedekah sama kiai. Kata orang Betawi, kalau bahasa Betawi, emang gua kelihatan melarat lu sedekahin? Oh enggak kiai, diralat. Saya mau ngasih hadiah. Baik, saya terima. Tapi coba di kampungmu nanti ada orang yang susah enggak? Ada masjid yang lagi dibangun enggak? Ada yatim yang perlu disantuni enggak? Ada orang-orang tua jompo yang perlu dibantu enggak? Pesantren, madrasah, majelis taklim, kalau ada, dimanapun kau berikan sana. Kau ngasih ke saya dapat pahala, kamu bantu saya ngasih ini ke sana juga dapat pahala. Wah, Allahu Akbar. Ada orang yang levelnya begitu. Jadi jangan samain orang begitu semua. Makanya saya kalau ada orang merasa bisa beli ustadz, bisa beli kiai, marah saya. Ilmu nggak bisa dibeli. Nah, dia bilang katanya gampang, kalau ustadz itu susah diatur, kita ganti cari ustadz yang lain. Wih, dipikir uang. Kata orang al-fulus yuhyin nufus, ma fihi fulus mulus, wa ma fihi laisal fulus mampus. Dipikir begitu semua kali. Dipikir orang enggak. Orang yang dekat dengan Allah, dia hanya tergantung pada Allah. Dia enggak tergantung sama makhluk. Ternyata semakin saya baca kisah-kisah ulama dulu, saya menemukan ada seorang ulama namanya Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Didatengin Perdana Menteri, Pak. Dulu beliau hidup pada zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Khalifah punya Perdana Menteri namanya Ali Basha. Waktu itu beliau tinggal di Mesir. Mesir termasuk wilayah Turki. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar. Didatengin Perdana Menteri karena tahu ada kiai besar gitu, datang. Lalu beliau bilang begini nih, Perdana Menterinya pas mau pulang ke Turki, namanya Ali Basha, Al-Wazirul A'zam. Ya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, nahnu mutaqarribuna ilal khalifah, fahal indakum hajatun ilaih. Wahai Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saya ini Perdana Menteri,
sama raja dekat. Barangkali Kiai Abdul Wahab Asy-Sya'rani Syekh butuh sesuatu, pondoknya butuh dibangun, kan begitu. Atau minta MBG di sini satu SPPG, kan begitu zaman sekarang lagi rame. Atau minta dibangunkan apa, dibangunkan aula, dibangunkan masjid. Saya nanti tinggal ngomong menteri apa, kalau dulu PUPR saya nggak tahu sekarang. Menteri ini, menteri itu, nanti menteri pendidikan dasar ngirim bantuan apa, menteri ini kirim apa, menteri apa kirim apa. Weh, kalau orang yang levelnya belum al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah, pasti marhaban ahlan wa sahlan, kan begitu kan? Apa salah? Enggak, memang levelnya segitu. Ya udah Pak Perdana Menteri, kebetulan pondok butuh aula, santri di sini memang biasanya makannya ya 3 kali, tapi mereka bayar, kalau nanti dapat sekali dari negara lumayan iurannya bisa berkurang. Kalau mau dibangunkan alhamdulillah SPPG, mau dibangunkan ini alhamdulillah. Salah apa enggak kalau ada kiai begitu? Enggak salah. Memang belum dekat sama Allah, levelnya hasanatul abrar. Tapi bagi orang yang sudah dekat dengan Allah seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dibegitukan menolak. Ketika ditawari Anda butuh apa, saya akan sampaikan pada khalifah yang ada di Turki, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjawab. Kalau dia bilang, Syekh, saya dekat sama raja, minta apa saya sampaikan. Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjawab, ya Wazir al-A'zam, wahai Perdana Menteriku yang mulia, nahnu mutaqarribuna ilallah. Jika Anda dekat dengan raja, saya dekat dengan Allah. Nahnu mutaqarribuna ilallah, saya dekat dengan Allah. Fahal indakum hajatun ilai, jika Anda butuh apa, saya akan sampaikan pada Allah. Masyaallah. Kan tadi kan kalau Syekh butuh apa saya sampaikan pada raja, dibalik. Kalau saya dekat dengan Allah, kalau Anda butuh apa saya sampaikan dengan Allah. Weh. Saya mau tanya, ada kiai yang masih berani begini ngomong? Hah? Weh. Sama menteri aja goyang, apalagi sama presiden. Lah, itu memang tergantung level. Tergantung level kedekatan dengan Allah. Hadirin, nah kita mungkin untuk sampai seperti level tadi belum bisa. Tapi belajarlah untuk tidak tergantung pada makhluk. Karena semakin kita berkurang ketergantungannya pada makhluk, disitulah sesungguhnya level kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Semakin kita tidak bergantung pada makhluk, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kita bergantung pada makhluk, rumusnya semakin jauhlah kita dari Allah. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.